Halo teman pemilih, selamat datang di episode perdana podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, sebuah podcast resmi dari KPU Kabupaten Pacitan. Saya Reja, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan baru untuk mendekatkan KPU dengan seluruh teman pemilih. Nah, di episode ini kita akan ngobrol santai tapi serius dengan beberapa agenda penting. Kita bakal kenalan dengan podcast KPU Kabupaten Pacitan, lalu kita juga akan membahas media sosial KPU Kabupaten Pacitan, dan yang paling seru nih, kita akan mengulas kegiatan KPU Kabupaten Pacitan pasca tahapan pemilu dan pemilihan. Untuk itu sudah hadir bersama kita tamu yang sangat spesial, nahkoda dari KPU Kabupaten Pacitan. Langsung saja kita sambut Ketua KPU Kabupaten Pacitan. Selamat datang Pak Aswika Budi Arfandi. Ya, terima kasih Mbak Risa. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Pak Kabar Ketua, sebaliknya? Alhamdulillah baik Ya. juga Pak. Pak Ketua, ini kan podcast perdana kita di KPU Kabupaten Pacitan. Boleh dong sedikit dijelaskan kenapa KPU Kabupaten Pacitan membuat podcast ini? Ya, jadi kami berupaya sebenarnya untuk bisa menjangkau seluruh kalangan masyarakat dengan metode-metode komunikasi yang lebih komunikatif ya. Jadi kami berusaha membangun jembatan bagaimana kami bisa menyampaikan informasi kepada publik, tidak hanya terkait dengan metode yang kaku, tapi juga metode yang interaktif, metode yang adaptif dengan teknologi yang berkembang saat ini. Dan inilah salah satu bagian dari kami, komitmen kami untuk memastikan bahwasanya informasi-informasi yang muncul terutama dari KPU Kabupaten Pacitan terkait dengan kepemiluan dan lain sebagainya bisa segera kami sampaikan kepada masyarakat, tidak hanya terkait dengan informasi yang sepotong-sepotong tapi juga secara utuh. Dan mungkin ini bagian dari upaya kami untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat melalui forum podcast kali ini. Wah, menarik sekali Pak Ketua. Selain podcast, saya lihat KPU Kabupaten Pacitan juga aktif di beberapa media sosial lainnya. Boleh dijelaskan KPU Kabupaten Pacitan itu platformnya apa aja nih? Ya, kami didukung oleh teman-teman terutama di Sekretariat KPU Kabupaten Pacitan yang ya saya rasa cukup handal mereka dalam mengelola media sosial ini, dan kami juga memastikan medsos yang dikelola ini diupdate secara kontinu, jadi tidak hanya sesekali update begitu, tapi juga rutin update untuk disampaikan beberapa informasi kepada masyarakat. Kami beberapa medsos ini kita maksimalkan yang ada, seperti hari ini kita menggunakan podcast ini, kita menggunakan platform YouTube. Kemudian ada Instagram, kita juga update, berikutnya ada di Facebook, di Twitter atau X ya sekarang, dan juga yang sering dijangkau masyarakat seperti TikTok itu juga kita update di situ gitu. Jadi masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan informasi dan bahkan bisa berinteraksi langsung ya Pak dengan KPU Kabupaten. Iya, tentunya itu yang memang kami harapkan ya, karena kami berkomitmen untuk bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Jadi masyarakat bisa menerima informasi dari kami, dan kami juga mendapatkan feedback juga dari masyarakat. Jadi ruang-ruang informasi, ruang komunikasi itu kami buka, bahkan di platform media sosial kan juga menu-menu untuk bisa berinteraksi dengan kita kan juga bisa langsung terhubung, terkoneksi dengan masyarakat. Bisa berkomentar juga, mengirim direct message. Iya, gitu. Nah, ini pertanyaan Mbak yang terakhir yang sering banget muncul di beberapa akhir ini. Setelah pemilu dan pemilihan kemarin selesai nih Pak, apa saja sih kegiatan KPU Kabupaten Pacitan saat ini? Banyak banget orang itu yang berpikir kalau nggak coblosan libur nih KPU gitu. Iya memang kita akui memang pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul ya, apalagi kita ini ibarat bursa saham itu kan meroket ketika ada tahapan berjalan begitu. Dan
ada beberapa hal justru ketika tahapan ini tidak ada, justru kami juga disibukkan dengan beberapa kegiatan-kegiatan rutinitas. Nah, saya ketika awal menjabat sebagai ketua ya Mbak Risa, ini sedikit flashback. Saya ingin bertekad punya komitmen itu bagaimana masyarakat itu bisa mengetahui kegiatan KPU baik ada tahapan maupun tidak ada tahapan. Jadi kembali ke pertanyaan-pertanyaan Anda di depan tadi, ketika beberapa kegiatan ini terus kita sampaikan, kita update kepada masyarakat melalui medsos itu, masyarakat kita harapkan mengetahui seperti apa sebenarnya kegiatan di KPU dalam keseharian itu. Jadi kami bertekad mengupdate kegiatan-kegiatan itu secara rutin, jadi masyarakat tahu minggu ini KPU berkegiatan apa, hari ini berkegiatan apa. Nah, terkait dengan beberapa kegiatan, tentu kami juga secara prinsip ketika tahapan ini tidak ada baik tahapan pemilu maupun pilkada, kami juga melaksanakan misi besar. Salah satunya yang pertama tentu evaluasi yang sudah kegiatan-kegiatan kita laksanakan seperti pemilu dan pilkada sebelumnya, kita evaluasi seperti apa kekurangannya, seperti apa kendala-kendala yang ada, dan itu nanti kita rumuskan kembali kebijakannya seperti apa yang baik. Jadi nanti ke depan bisa kita berangkat dari evaluasi itu, kita perbaiki sistem-sistem pemilu maupun pilkada ke depan yang lebih baik. Kalau bicara rutinitas, tentu kegiatan di dalam keseharian ini pasti ada kegiatannya. Yang pertama tentu kita memastikan pelayanan kepada masyarakat ini tetap terbuka. Perlu kita ketahui atau perlu kami informasikan kepada masyarakat luas bahwasanya KPU ini membuka helpdesk hari-hari ini. Helpdesk terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi proses pemutakhiran data pemilih ini terus kita lakukan. Jadi ketika masyarakat yang mungkin belum mempunyai hak pilih sebelumnya dan sudah masuk usia 17 tahun, hari ini bisa kita proses, kita mutakhirkan datanya sebagai pemilih. Kemudian mungkin yang sebelumnya berstatus TNI Polri dan sudah memasuki masa purna tugas juga bisa kita pastikan memiliki hak politik ketika sudah dipastikan purna tugas. Nah, itulah proses yang namanya pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Jadi nanti ke depan ketika tahapan sudah berjalan, data pemilih ini kan pastikan sudah valid, terutama terkait dengan pemilih-pemilih yang baru itu. Selain itu kami juga membuka helpdesk yang namanya helpdesk pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Jadi masyarakat atau pengurus partai politik yang ingin mengupdate pengurusnya itu bisa kita update pada saat proses hari-hari ini, termasuk masyarakat yang mungkin terdaftar sebagai partai politik ingin memastikan bahwasanya namanya memang bagian dari pengurus itu, bisa kita update di sini, termasuk masyarakat yang mungkin ingin memastikan tidak terdaftar sebagai pengurus partai politik juga bisa kita pastikan melalui helpdesk pemutakhiran data partai politik ini. Selain itu kegiatan-kegiatan kami di luar juga beberapa kami lakukan seperti sosialisasi. Sosialisasi ini tentu kita menyasar misi besar kami terkait dengan pendidikan pemilih. Jadi beberapa spot-spot, beberapa titik kami jadikan lokasi untuk sosialisasi seperti di sekolah-sekolah, di komunitas-komunitas. Jadi kami memastikan bahwasanya semangat untuk sama-sama menjadi pemilih yang baik ke depan itu bisa terus digelorakan dari KPU Kabupaten Pacitan. Kalau bicara rutinitas di kantor, tentu teman-teman di sekretariat juga hari ini tentu juga memastikan kelengkapan pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan pilkada dan pemilu sebelumnya ini juga terus dikelola dengan baik. Kemudian juga penataan arsip, kami memastikan arsip pemilu maupun pilkada yang sudah kita jalankan sebelumnya itu terdokumentasi dengan baik Mbak Risa di KPU Kabupaten Pacitan. Jadi siapapun masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin mendapatkan informasi mengenai perjalanan pemilu maupun pilkada sebelum-sebelumnya bisa datang ke kami. Kami memastikan arsip-arsip itu sudah terdokumentasi dengan baik. Gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang KPU itu nggak pernah tidur ya Pak, nggak pernah libur. Jadi selama nggak tahapan itu selalu ada agenda yang dikerjakan, juga pelayanan terhadap masyarakat, teman-teman pemilih juga selalu membuka pelayanan gitu ya Pak. Iya, nanti kalau tidak tidur
kayak ikan nanti. Iya, kalau tentu aktivitas kita ini terus berjalan. Seperti yang saya sampaikan tadi, baik ada tahapan atau tidak ada tahapan, secara prinsip hari ini kita atau kami ini berkegiatan yang misi besarnya tadi adalah mengevaluasi apa yang kurang, apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya dan kita perbaiki. Jadi ke depan kami terus berkomitmen, terus mengubah, terus merancang, terus memastikan bahwasanya proses pelaksanaan demokrasi, pesta demokrasi, pemilu maupun pilkada khususnya di Kabupaten Pacitan ini ke depan bisa terus lebih baik, terus efektif, dan terus bisa memfasilitasi atau melayani masyarakat pemilih yang nanti akan menyalurkan hak pilihnya. Luar biasa sekali Pak, ini teman pemilih mungkin yang lihat podcast ini juga akan banyak sekali mengetahui banyak banget agenda KPU Kabupaten Pacitan di luar tahapan pemilu dan pemilihan. Tidak terasa Pak, ini di penghujung kegiatan podcast kita. Sebelum kita tutup Pak Ketua, mungkin ada pesan khusus untuk teman pemilih yang mendengarkan podcast ini. Ya, teman pemilih, masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pacitan dimanapun Anda berada, kami mohon doa restu, mudah-mudahan kami terus dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhtiar dalam mengelola pembangunan demokrasi khususnya di Kabupaten Pacitan ini. Kami terus mampu mengevaluasi, mempersiapkan proses pemilu maupun pilkada ke depan dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik dan bisa menghasilkan para pemimpin-pemimpin, terutama hasil dari pemilu maupun pilkada ini juga hasil dengan baik. Dan melalui kesempatan podcast kali ini kami berupaya untuk bisa terus mengabarkan kepada seluruh masyarakat luas apa saja yang kami lakukan, apa saja yang akan kami laksanakan, kegiatan-kegiatan apa saja, dan kami juga berharap ada masukan, dukungan dari masyarakat kepada kami sehingga ke depan ruang komunikasi ini bisa terus terjalin antara kami dengan masyarakat luas, kami dengan para pemilih, dan tentu dengan para pihak yang mungkin nanti akan mengakses terutama terkait dengan pemilu maupun pemilihan ke depan. Jadi kami terus terbuka, kami berkomitmen untuk tidak ada hal-hal yang kami rasa itu perlu ditutupi, tapi kami terbuka kepada khalayak luas dan kami menerima masukan, kami menerima saran demi kebaikan kami ke depan, dan kami bismillah mudah-mudahan kami terus mampu menjadi penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Pacitan yang profesional dan berintegritas. Tentu itu juga harapan kita semua gitu. Iya, amin semuanya. Semoga harapan Pak Ketua juga bisa didoakan oleh semua teman pemilih yang mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak Pak Ketua atas waktu dan penjelasannya untuk teman-teman pemilih. Semoga podcast ini menjadi jembatan yang efektif untuk KPU dan teman pemilih, dan semakin paham tentang kegiatan khususnya KPU Kabupaten Pacitan di pasca pemilu dan pemilihan. Baik teman pemilih, itulah episode perdana podcast kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak obrolan bersama KPU Kabupaten Pacitan bersama Pak Ketua. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast KPU Kabupaten Pacitan di kanal YouTube KPU Kabupaten Pacitan, dan pantau juga informasi terbaru di akun media sosial resmi. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman pemilih. Salam KPU melayani Pak. Ya. Salam KPU melayani.